Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan judul Sistem Manajemen Beasiswa. Sebelum masuk ke materinya, perkenalkan nama saya Anggiran Pangestu dengan NPM 2459 20 10 30. Dalam video ini saya akan menjelaskan konsep OOP yang digunakan, demo program secara langsung di Google Colab, serta penjelasan kode utama dari proyek ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja masuk ke materinya. Yang yang pertama adalah latar belakang. Pendataan beasiswa di kampus masih sering dilakukan secara manual sehingga data pendaftar sulit dikelola dan dicek. Dari masalah itu, saya membuat sistem sederhana berbasis Python dengan pendekatan OOP untuk membantu proses pengelolaan data beasiswa, yang bertujuan untuk menerapkan konsep OOP dalam kasus yang relevan, lalu membuat sistem yang bisa mendata mahasiswa dan beasiswa, dan mengecek kelayakan penerima beasiswa secara otomatis. Lanjut ke nomor 3, konsep OOP yang digunakan adalah yang pertama ada kelas dan objek. Kelas adalah blueprint atau cetakan untuk membuat objek, lalu objek adalah hasil dari kelas tersebut. Dalam program ini terdapat beberapa kelas, yaitu orang, mahasiswa, beasiswa, pendaftaran, dan sistem manajemen beasiswa. Lalu ada inheritance, yang mana mahasiswa mewarisi kelas orang sehingga tidak perlu menulis ulang atribut nama dan usia. Beasiswa prestasi dan beasiswa tidak mampu, keduanya mewarisi kelas beasiswa yang sama. Mewarisi kelas beasiswa. Lalu ada encapsulation, yaitu atribut penting seperti IPK dan penghasilan ortu dibuat privat menggunakan double underscore supaya tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Lalu aksesnya harus melalui getter atau setter. Terus ada polymorphism. Metode cek kelayakan ada di dua kelas beasiswa, tapi cara kerjanya berbeda. Beasiswa prestasi mengecek IPK, sedangkan beasiswa tidak mampu mengecek penghasilan orang tua. Nama metode sama, tapi perlakuannya beda tergantung kelasnya. Di sini ada diagram kelas. Yang pertama ada orang, yaitu mahasiswa. Beasiswanya ada beasiswa prestasi dan beasiswa tidak mampu. Lalu ada pendaftaran yang menghubungkan mahasiswa dan beasiswa. Lalu ada sistem manajemen beasiswa yang mengatur semua proses. Lalu implementasi kodenya, kode dipisah menjadi 7 sel di Google Colab, serta setiap sel berisi satu kelas dengan komentar penjelasan. File lengkap tersedia di sistem manajemen beasiswa OP. Ini simulasi output yang akan dijalankan sistem manajemen beasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Yang pertama ada tambah mahasiswa. Ini contohnya ada saya Anggiran Pangestu ditambahkan. Lalu tambah beasiswa. Beasiswa prestasi ditambahkan dan beasiswa tidak mampu ditambahkan. Lalu ada data mahasiswa. Di sini nama Anggiran Pangestu dengan NPM 2459 20 10 30, prodi Teknik Informatika, IPK 3,75, semester 2. Penghasilan orang tua rata-rata 2.500.000 per bulan. Lalu proses pendaftarannya, Anggiran Pangestu beasiswa prestasi, rata-rata IPK-nya 3,5. Di sini IPK saya 3,75, yang berarti layak diterima. Lalu di sini beasiswa tidak mampunya, penghasilan per bulannya tadi 2,5 juta, yaitu lebih kecil daripada 3 juta yang rata-rata beasiswa, jadi layak diterima. Jadi untuk laporan akhir, Anggiran Pangestu berprestasi, beasiswa prestasi diterima, dan juga beasiswa tidak mampunya diterima. Total pendaftaran 2, diterima 2. Sebagai kesimpulan pembelajaran setelah mengerjakan proyek ini, saya jadi lebih paham cara kerja OOP secara langsung. Inheritance membantu supaya kode tidak ditulis berulang. Polymorphism cukup berguna karena satu metode bisa punya perilaku yang berbeda tergantung kelasnya. Lalu kendalanya awal masih bingung soal perbedaan single underscore dan double underscore di Python.
Untuk encapsulation, selain perancangan struktur kelas juga perlu dipikirkan dulu supaya alurnya masuk akal sebelum mulai coding. Lanjut ke codingnya. Di sini yang pertama tadi ada kelas orang, yaitu mendefinisikan kelas baru bernama orang ini adalah sebagai blueprint untuk membuat objek. Lalu ada dev init. Init adalah konstruktor, yaitu metode untuk otomatis berjalan saat objek dibuat. Kalau self dibuat yaitu objek itu sendiri, lalu nama dan usia itu sebagai data yang harus diisi saat membuat objek. Lalu masuk ke self nama. Ini untuk menyimpan nama ke atribut. Pakai double underscore supaya atribut menjadi privat, tidak bisa diakses dari luar kelas. Ini adalah encapsulation. Begitu juga dengan yang usia. Lalu ada devget. Devget nama, yaitu metode untuk mengambil nilai atribut privat yang double underscore nama dari luar kelas. Karena double underscore nama itu private, satu-satunya cara mengaksesnya adalah lewat metode ini. Lalu ada return self nama, mengembalikan nilai nama ke siapapun yang memanggil metode get nama. Lalu lanjut ke kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa ini mewarisi kelas orang. Artinya mahasiswa otomatis punya semua yang ada di orang, lalu ditambahkan atribut metode khusus. Yang pertama ada dev double underscore init. Ini konstruktor mahasiswa menerima 7 parameter data yang harus diisi saat membuat objek mahasiswa. Lalu ada super init nama dan usia, yaitu memanggil konstruktor kelas orang supaya atribut nama dan usia ikut diinisialisasi. Tanpa baris ini nama dan usia tidak akan tersimpan. Lalu masuk ke self name. Ini menyimpan name ke atribut private double underscore name. Pakai double underscore supaya tidak bisa diubah sembarangan dari luar. Lalu ada self double underscore IPK. Ini menyimpan IPK ke atribut private. Begitu pula self yang lain. Masuk ke devget. Devget IPK ini untuk mengambil nilai IPK dari luar kelas. Lalu untuk devget penghasilan orang tua, untuk mengambil nilai penghasilan orang tua dari keluar kelas juga. Lalu ada devset IPK untuk mengubah nilai IPK. Setter ini untuk mengubah nilai IPK. Ada validasi di dalamnya supaya nilai IPK tidak melebihi 0 sampai 4. Lanjut ke kelas beasiswa. Kelas beasiswa adalah parent class untuk semua jenis beasiswa. Metode cek kelayakan sengaja dikosongkan karena setiap jenis beasiswa punya cara cek yang berbeda. Ini dasar dari polymorphism. Yang pertama ada kelas beasiswa. Ini mendefinisikan beasiswa sebagai parent class untuk beasiswa prestasi dan beasiswa tidak mampu. Lanjut ke dev double score init double score, yaitu konstruktor menerima 3 data dari nama beasiswa, jumlah dana, dan kuota penerima. Lalu ada self nama beasiswa. Ini menyimpan nama beasiswa ke atribut private. Lalu ada dev get nama beasiswa untuk menyimpan nama beasiswa ke atribut private. Lalu ada devget nama yang
beasiswa self ini untuk mengambil nama beasiswa dari luar kelas. Lalu ada dev cek kelayakan. Metode ini sengaja dibuat kosong dan raise not complement error, artinya setiap child class wajib mengisi sendiri metode ya dengan logika pengecekannya masing-masing. Lanjut masuk ke sel keempat, yaitu child class beasiswa. Dua kelas ini mewarisi kelas yang beasiswa dengan masing-masing punya cara cek kelayakan yang berbeda. Ini adalah implementasi polymorphism. Nama metode sama tapi perlakuannya beda. Yang pertama ada kelas beasiswa prestasi, yaitu untuk beasiswa ini jenis ini khusus untuk mahasiswa prestasi di bidang akademik. Lalu ada dev init, yaitu untuk konstruktor tambah satu parameter yaitu min underscore IPK, yaitu batas minimum IPK yang disyaratkan. Lalu ada super init, memanggil konstruktor beasiswa supaya data nama, dana, dan kuota tersimpan. Lalu ada self min IPK untuk menyimpan batas minimum IPK ke dalam atribut private. Masuk ke dev cek kelayakan. Override metode dari beasiswa. Di sini mengecek apakah IPK mahasiswa memenuhi persyaratan minimum. Lalu masuk ke if mahasiswa, ini untuk mengambil IPK mahasiswa lewat getter lalu bandingkan dengan syarat minimum. Kalau IPK mencukupi maka layak, kalau tidak maka ditolak. Lalu masuk ke return true. Return true untuk mengembalikan true kalau layak, false kalau tidak. Nilai ini disimpan ke atribut status di kelas pendaftaran. Lalu masuk ke kelas beasiswa tidak mampu. Cara kelas dari beasiswa, jenis beasiswa ini untuk mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu. Masuk ke self max. Ini menyimpan batas maksimum penghasilan orang tua yang diperbolehkan. Lalu masuk ke dev cek kelayakan. Override method dari beasiswa. Di sini mengecek penghasilan orang tua mahasiswa, bukan IPK. Ini adalah polymorphism, nama dari sama tapi isinya beda. Lalu masuk ke if mahasiswa get penghasilan ortu. Ini untuk mengambil penghasilan ortu lewat getter, bandingkan dengan batas maksimum. Kalau penghasilan di bawah batas maka layak. Masuk ke kelas pendaftaran. Kelas ini menyimpan satu data pendaftaran, yaitu siapa mahasiswanya, mendaftar beasiswa apa, dan hasilnya apa. Di sini ada kelas pendaftaran, mendefinisikan kelas pendaftaran. Ini totalnya 0, variabel kelas bukan atribut objek, nilainya dibagi bersama oleh semua objek pendaftaran, dipakai untuk menghitung total pendaftaran yang masuk. Lalu dev init self mahasiswa beasiswa. Ini adalah konstruktor menerima objek mahasiswa dan objek beasiswa yang ingin didaftarkan. Ini lalu pendaftaran total plus sama dengan 1. Setiap kali ada pendaftaran baru, counter total bertambah 1 secara otomatis. Lalu ada self ID. Ini menyimpan nomor urut pendaftaran berdasarkan nilai total saat itu. Lalu ada self status. Status awal non, artinya belum diproses, akan diisi true atau false setelah metode atau proses dipanggil. Lalu ada dev proses. Ini untuk menjalankan pengecekan kelayakan. Di sini polymorphism terjadi karena cek kelayakan dipanggil tanpa peduli jenis beasiswanya apa. Lalu ada self status.
eh, self status ini untuk mengecek kelayakan dan menyimpan hasilnya ke self status. Kalau beasiswanya prestasi, maka cek IPK. Kalau tidak mampu, maka cek penghasilan. Lalu ada dev tampilkan. Di sini menampilkan hasil pendaftaran, diterima atau ditolak berdasarkan nilai self status. Lalu ada hasil diterima if self status else ditolak. Ini cara singkatnya menulis kondisi if else dalam satu baris. Kalau status true maka diterima, kalau false maka ditolak. Masuk ke sel ke-6, yaitu kelas sistem manajemen mahasiswa. Kelas utama yang mengatur semua proses, semua kelas sebelumnya dipakai bersama di sini. Yang pertama ada kelas sistem manajemen mahasiswa. Di sini mendefinisikan kelas controller utama program. Ada self mahasiswa, list kosong untuk menyimpan semua objek mahasiswa yang ditambahkan ke sistem. Lalu ada self beasiswa, list kosong untuk menyimpan semua proyek beasiswa yang tersedia. Lalu ada self pendaftaran, list kosong untuk menyimpan semua objek pendaftaran yang sudah diproses. Lalu masuk ke dev tambah mahasiswa, metode untuk menambahkan mahasiswa ke sistem, objek mahasiswa di append ke list mahasiswa. Lalu ada self mahasiswa, memasukkan objek mahasiswa ke dalam list mahasiswa. Di sini ada dev daftar, yaitu metode untuk mendaftarkan mahasiswa ke beasiswa. Di dalam metode ini dibuat objek pendaftaran baru lalu langsung diproses. Lalu ada pendaftaran mahasiswa beasiswa. Ini untuk membuat objek pendaftaran baru di kelas pendaftaran. Lalu ada P proses, menjalankan pengecekan kelayakan secara otomatis. Lalu ada self pendaftaran, menyimpan hasil pendaftaran ke dalam list. Lalu masuk ke dev laporan, yaitu metode untuk menampilkan laporan akhir berupa daftar status, semua daftar, dan total rekap. Lalu ke diterima ini menghitung jumlah pendaftaran yang diterima dengan cara menjumlahkan semua yang statusnya true. Masuk ke sel ke-7, yaitu menjalankan program. Bagian utama program semua kelas di atas dipakai di sini. Alurnya buat sistem, input data, proses, lalu laporan. Di sini ngeprint sistem manajemen mahasiswa untuk membuat objek dari kelas sistem manajemen beasiswa. Ini titik awal program berjalan. Lalu ada mahasiswa 1, yaitu Anggirehan Pangestu, untuk membuat objek mahasiswa pertama dengan mengisi semua data dan yang dibutuhkan oleh konstruktor mahasiswa. Lalu ada sistem tambah mahasiswa 1, mendaftarkan objek mahasiswa 1 ke dalam sistem supaya tersimpan di list. Lalu ada BA1, yaitu beasiswa 1, untuk membuat objek beasiswa prestasi parameter terakhir 3,5 adalah syarat minimal IPK. Lalu beasiswa 2 untuk membuat objek beasiswa tidak mampu, parameter terakhir adalah 3 juta adalah batas maksimum penghasilan orang tua. Masuk ke sistem daftar 1. Ini untuk mendaftarkan mahasiswa 1 ke beasiswa 1, pengecekan kelayakan berjalan otomatis di dalam metode ini. Lalu sistem laporan, untuk menampilkan laporan akhir semua pendaftaran beserta statusnya. Lalu ada try mahasiswa 1 IPK mencoba mengakses atribut private
double underscore IPK langsung. Ini akan error karena IPK bersifat private. Lalu ada except attribute error, yaitu menangkap error yang terjadi dan menampilkan pesan bahwa encapsulation bekerja dengan benar. Lalu ini adalah hasil dari output dari codingan tadi. Di sini sistem manajemen beasiswa yang ada tambah mahasiswa. Di sini ada Anggiran Pangestu, Teja Ramawan, Beni Yoga Beni Yoga berhasil ditambahkan. Lalu menambahkan beasiswa, yaitu beasiswa prestasi ditambahkan, lalu beasiswa tidak mampu juga ditambahkan. Lalu ada data mahasiswa. Di sini ada beberapa data mahasiswa. Lalu data beasiswanya, beasiswa prestasi, dana sebesar 5 juta per semester, kuota untuk 10 orang, syarat IPK minimal 3,5. Lalu mahasiswa tidak mampu dengan dana 3,5 juta per semester untuk kuota 20 orang, syaratnya penghasilan orang tua maksimal 3 juta. Untuk proses pendaftarannya, Anggiran Pangestu beasiswa prestasi IPK 3,75 yang otomatis lebih besar dari 3,5 itu layak diterima. Lalu Anggiran Pangestu beasiswa tidak mampu penghasilan 2,5 juta yang mana itu lebih kecil dari 3 juta itu layak diterima. Yang di sini ada contoh tidak layaknya. Teja Rahmawan beasiswa prestasi. Di sini IPK-nya 2,9 yang mana itu lebih kecil dari 3,5 yang berarti tidak layak. Lalu ada beasiswa tidak mampu penghasilannya 1,8 yang mana lebih kecil daripada 3 juta yang berarti layak diterima oleh beasiswa tidak mampu. Sebagai laporan akhir, untuk Anggiran Pangestu beasiswa prestasi diterima, lalu beasiswa tidak mampunya juga diterima. Untuk Teja Rahmawan beasiswa prestasinya ditolak, beasiswa tidak mampunya juga beasiswa tidak mampu diterima. Untuk Beni Yoga beasiswa prestasinya diterima dan beasiswa tidak mampunya ditolak. Total yang mendaftar ada 6, diterima 4, lalu ditolak 2. Untuk demo encapsulation akses IPK lewat getter 3,75, akses langsung IPK gagal. Encapsulation bekerja dengan benar. Baik, mungkin sekian dari presentasi dari tugas saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.